Oke Kak Berbi, ngelihat permasalahan kisruh dari donasi Agus nih dan Novi sendiri dari Kak Berbi sendiri melihatnya seperti apa sih Kak? Ya, kalau dari kacamata saya sendiri sih memang sulit ya ketika kita niatnya mungkin baik ya untuk membantu atau memberikan donasi terhadap seseorang. Tapi kan kembali lagi kita nggak bisa membatasi juga kebutuhan orang itu ataupun larinya aliran uang ini harus kemana. Namanya juga kita mendonasikan, artinya kita menyumbangkan. Yang namanya menyumbangkan itu kan pastinya bantuan dengan sukarela tanpa paksaan. Ketika tanpa paksaan itu kan berarti setiap orang mempunyai hak dan kepentingannya masing-masing gitu. Jadi kalaupun nanti uangnya itu mau dia salurkan untuk kebutuhan dia apapun itu, ya sebetulnya sudah menjadi haknya dari orang itu sendiri gitu. Cuman kan mungkin karena kasus ini mungkin sangat menarik ya, karena mungkin masih jadi perhatian publik, jadi mungkin saking niatnya kan, mungkin saking perhatiannya gitu kan, pengennya kan pasti uangnya ini dialokasikan ke sesuatu yang tepat, mungkin kan seperti itu, niatnya mungkin baik. Nah ketika mungkin pas diketahuin kok tidak menggunakan uang yang semestinya, kok yang diharapkan uangnya tadinya untuk berobat malah kok berobatnya malah pakai BPJS, kok malah uangnya malah buat bayar yang lain-lain. Ya itu kembali lagi sih kalau menurut saya kita nggak tahu ya, setiap orang itu punya masalah dalam kehidupannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa menghakimi juga, oh maunya kita kan, kamu kan udah dapat duit nih, kamu harus cuman buat pengobatan kamu aja. Kalau menurut aku sih nggak bisa juga kita tekan orang seperti itu gitu loh. Karena kalau kita tekan seperti itu ya bukan donasi namanya. Berarti kita memberikan santunan langsung aja ya kan, terhadap oke, kamu langsung berobat aja deh ke rumah sakit, biaya rumah sakitnya sekian, nanti berapa langsung kita bayarkan, contoh misalnya dari yayasan apa kan gitu, jadi jelas gitu uangnya masuknya kemana. Tapi kalau misalnya kita sudah donasikan, apalagi langsung ke rekening pribadi ya kan, nah berarti di situ sudah mewakili apapun kepentingan seseorang yang kita kirimkan dana tersebut, yaitu adalah merupakan hak penuh dari orang yang menerima uang tersebut gitu. Oke Kak, artinya donasi yang berasal dari masyarakat dan sudah masuk ke rekening Agus menjadi sah milik Agus ya Kak? Betul. Sehingga penggunaannya ya suka-suka Agus mau dibuat apa gitu Kak? Ya, karena apapun itu kalau sudah masuk ke rekening pribadi, ya itu otomatis pribadi dia sendiri kan gitu. Kecuali kalau masuk ke rekening perusahaan, nanti ada aturan lagi di perusahaan kan gitu. Tapi kalau udah kita mendonasikan untuk langsung pribadi dia, langsung direct ke pribadi, berarti apapun resikonya, apapun permasalahannya, itu sudah yang bersangkutan yang apa namanya bertanggung jawab gitu atas penerimaan uang tersebut. Nah Kak, ini kan terkait pengembalian uang donasi yang sudah sempat masuk ke rekening Agus dan kemudian sudah ditransfer kembali oleh Agus ke rekening Yayasan Novi. Dari Kak Berbi sendiri melihat seperti apa nih Kak? Kalau saya sendiri sebenarnya gini ya, sebenarnya sih agak miris juga karena uang yang udah masuk tadinya niatnya baik, tiba-tiba dibalikin lagi, kayaknya kayaknya sih sebenarnya kurang etis kalau menurut saya loh ya, karena ya namanya donasi ya itu tadi, kembali lagi donasi kan sumbangan, kecuali ada perjanjian dari awal. Contoh gini, oke nih Agus ya kan, dari yayasan akan mendonasikan uang misalnya sejumlah 1 miliar, tapi kamu harus terima uang ini, kamu harus alokasikan ya, dana tersebut akan masuk ke rekening kamu untuk satu ya kan, ini uang ini harus dipakai untuk pembiayaan poin 1, poin 2, poin 3. Nah, itu lain lagi. Ya kan? Jadi ketika dia tidak melakukan apa yang ada di klausal perjanjian itu, ya dia berhak untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, kalau itu kan beda gitu loh. Itu memang profesional kan gitu. Tapi kalau yang namanya sudah didonasikan dengan niat yang tulus, ya kan, apapun itu nanti seseorang itu menerima uang dia
apapun itu uangnya mau dipakai buat main judi kek, mau ibaratnya dia mau beli kapal kek, atau uangnya juga dia pinjemin ke orang kek, atau dia juga untuk nggak berobat dirinya sendiri, ya itu udah resiko dia sendiri. Mungkin kita cuman cukup mengelus dada aja, aduh oh ini ada ya orang udah dibantu, bukannya manfaatin kebaikan orang. Apalagi kan empati masyarakat kan juga penting. Mungkin dia dapat 1,5 besok-besok karena dia benar-benar pengen sembuh, mungkin dia bisa dapat donasi yang lebih lagi. Kita kan nggak tahu, namanya donasi itu kan rezeki juga, sumbangan yang kita nggak bisa ukur nilainya. Seharusnya memang kembali lagi, harusnya dia juga memanfaatkan momen itu untuk menarik empati, ya kan. Ya tapi yang kedua juga masyarakat ya kembali juga tidak bisa juga mengatur pribadi seseorang tersebut gitu. Apalagi kan jatuhnya orang lain, keluarga aja, kita kakak adik aja nggak bisa ngatur, suami istri aja nggak bisa diatur apalagi orang lain gitu loh. Jadi memang ya disinilah pentingnya kesadaran masing-masing pihak sih gitu. Artinya ini ya Kak, artinya harus ada perjanjian tertulis. Yes, kecuali kalau ada perjanjian tertulis ya dari sebelumnya, kamu akan menerima uang segini tapi dengan persyaratan yang harus dijalankan. Apakah bersedia menjalankan persyaratan tersebut? Nah, di situ kan juga kalau memang iya, apa aja persyaratannya. Kalaupun tidak sesuai, maka uang yang sudah masuk akan dikembalikan. Nah, itu lain lagi. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Cuman ya kalau sampai saat ini dia langsung kembalikan, ya saya sih cukup salut ya. Berarti kan mungkin dia juga ya udahlah gitu ya kan. Nggak mau, mungkin dia juga nggak mau jadi kisru atau nggak mau jadi panjang. Ya sudah, kalau emang pemberian terus tiba-tiba dikembalikan, ya mau digimanain gitu. Walaupun mungkin secara garis besar mungkin kan pasti netizen juga banyak yang kecewa ya, kok sayang sih uangnya. Cuman susah ya, kita nggak bisa ngatur orang gitu loh. Itu hak pribadi orang sih, mau duitnya diapain aja gitu. Kak, ini kan yang persoalan mengembalikan uang donasi kan ada dua versi ya. Dari yang Agus bilang nih, dia dipaksa dan diancam Novi. Nah kalau versi satunya lagi nih, Novi bilang itu kesadaran dari Agus mentransferkan kembali. Dari KBRB sendiri melihat seperti apa? Sebenarnya gini, kalau logikanya, kalau orang di mana-mana kalau udah ditransfer itu kan berarti sudah, apalagi secara sadar kan gitu, kecuali kalau salah transfer lain lagi. Kalau ini kan memang niatnya udah ditransferin ke yang bersangkutan, apalagi udah dipublish gitu kan, udah dipublish juga. Ya seharusnya sih jangan sampai dikembalikan ya, seharusnya. Jadi kalaupun sampai dikembalikan, kalau menurut saya mungkin ada ancaman, kalau menurut saya loh ya. Karena apa? Sifat manusia biasanya, apalagi ini kan jumlahnya gede banget, mungkin kalau cuma 1 juta 2 juta ya udahlah, gue nggak mau pusing, gue balikin. Ini kan duitnya lumayan untuk hari ini. Kalau sampai dia mengembalikan, berarti kan ada sesuatu. Nah sesuatu itulah yang kita tidak tahu ya. Dugaan demi dugaan bisa aja gitu kan. Contoh, diduga mungkin ada ancaman. Nah itu kembali lagi, hanya mereka yang tahu nih berdua seperti apa. Nah kalau di sini saya nggak bisa nggak bisa menyimpulkan, karena kan kita belum ada bukti ya. Karena kalau bicara hukum itu harus berdasarkan bukti yang ada. Jadi kalau dugaan-dugaan sih ada kemungkinan, karena kalau logikanya ketika orang membutuhkan uang dalam jumlah besar dan itu sudah masuk ke rekening pribadi sehingga tiba-tiba harus dikembalikan dan akhirnya dikembalikan dengan sadar, itu satu, berarti orangnya hatinya mulia banget tuh. Hebat juga ya kan. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, ya berarti dia memang orang yang gentle gitu. Tapi menurut saya sih sebetulnya nggak segampang itu. Mungkin ada unsur-unsur lain kenapa dia sampai bisa mengembalikan gitu. KBRB, Agus dan Farhat kan merasa nggak ada kesepakatan tertulis nih terkait donasi yang masuk ke rekening Agus. Jadi Agus yang merasa terserah dia memakai duit mau untuk apa aja. Ini yang membuat Farhat juga membela dari Agus. Dari KBRB sendiri setuju dengan? Iya dong, setuju saya. Karena memang secara hukum ketika uang masuk tidak ada kesepakatan atau perjanjian di awal ya, apalagi bentuknya itu donasi atau sumbangan,
ya itu bebas, kita nggak ada undang-undangnya, kita mau pidanain polisi nggak bisa, salahnya di mana? Nah lu kan kasih gua duit kan cuma-cuma, mau itu uangnya gua bakar kek, mau uangnya gua main judi kek, mau uangnya gua kasih-kasih ke orang kek, mau uangnya gua puterin lagi kek, mau gua jadiin rentenir kek, mau gua apain pun itu adalah hak seseorang, apalagi udah masuk ke rekening tersebut. Kita nggak bisa kita mencak-mencak, kita langsung gerondongan, langsung kita udah gua tarik lagi. Ya itu betul, memang secara hukumnya seperti itu gitu, kecuali ada perjanjian sebelumnya yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak kan gitu. KBRI makanya ada juga nih Agus melaporkan Novi karena merasa diancam Novi nih buat kembalikan donasi. Dari KBRI sendiri melihatnya, Kalau menurut saya yang namanya orang melaporkan seseorang itu kan sah-sah saja, itu hak setiap orang. Kalau memang ternyata memang ada bukti yang cukup kuat untuk saudara Agus melaporkan, ya silahkan gitu, karena itu kan haknya dia. Apalagi ancaman juga kan ada undang-undangnya, kita nggak bisa main ngancam orang seenaknya kan gitu ya kan. Jadi menurut saya silahkan aja ya kan, dibuktikan saja biar juga nggak jadi simpang siur dari apa namanya di masyarakat ya kan, sebenarnya mana sih yang benar, ya silahkan gitu. Mungkin dengan adanya laporan tersebut nanti ketemu titik terangnya kan gitu. Kalau memang ternyata ada ancaman, jadi apa namanya untuk kedepannya juga kita harus lebih berhati-hati lagi. Oh ternyata kalau mendonasi orang itu nggak segampang main kasih-kasih aja. Pelajaran kedepannya kalau kita mendonasi, kalau memang pengen uang itu maunya kita seperti apa, ya harus dibuat perjanjian. Atau kalau emang nggak mau seperti itu, ya sudah kamu donasi aja, setelah itu ya Allah walam, ibaratnya ya kita doakan yang baik untuk seseorang yang membutuhkan gitu. Itu kan kembali lagi nanti baik buruknya kan ke dia sendiri gitu. KBRI ini kan bermula dari podcastnya Denny Sumargo nih. Semua itu donasi berawal dari tulisan Densu kalau mau nyumbang ke rekening Agus dan tertera nomor rekeningnya. Jadi ini yang menjadi landasan Farhat membela Agus untuk mengembalikan donasi Agus yang sudah ditransfer Agus, karena Agus merasa dipaksa oleh Novi ini kan. Karena awalnya ya emang hanya rekening Agus gitu ya Kak. Iya, karena kan memang yang dikasih rekeningnya Agus, berarti uang yang udah masuk. Terus sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau menurut saya, benar nggak? Kecuali kalau masuknya ke rekening yayasan dulu, terus yayasan ikut campur atas penggunaan uang tersebut gitu. Itu pun kan harus ada perjanjian tertulis lah. Kalau ke rekening Agus, orang ngasih cuma-cuma, berarti itu kan mungkin akumulasi dari puluhan ribu atau jutaan orang ya kan. Mungkin ada yang nyumbang 10.000 perak, ada yang nyumbang 100.000, sehingga jumlahnya besar, dan itu pun langsung ke rekening pribadi dia kan gitu. Ya terus nggak ada salahnya dong, mau diapain juga uangnya, kenapa jadi orang yang pada pusing sih gitu. Nah ini yang sebenarnya kesalahpahaman sih kalau menurut saya ya gitu, yang harusnya saling, kedua belah pihak harus saling menyadari gitu. Ya Agus sih nggak salah juga kalau menurut saya, namanya juga orang nyumbang ke rekening dia, ya biarin aja kan gitu. Berarti kan namanya sumbang udah ikhlas dong. Kalau nyumbang nggak ikhlas bukan nyumbangan, namanya minjemin gitu, beda lagi. Tapi dari KBRI sendiri melihat Bang Farhat sendiri membela Agus yang pada dasarnya nggak salah nih Kak, karena emang Iya awalnya menurut saya benar, Farhat sih benar menurut saya. Kalau dari kacamata hukum, pasti orang hukum seperti itu. Melihat dari nomor rekening yang bersangkutan, ya kan, yang bersangkutan menerima sejumlah uang yang ditransferkan langsung ke rekening yang bersangkutan. Apapun yang bersangkutan itu lakukan, itu adalah hak sepenuhnya dari pemilik rekening tersebut. Jadi kita tidak bisa ikut campur gitu. Jadi kalau kita ikut campur salah gitu. mestinya Itu kalau betul, menurut saya sih Farhat betul. mestinya kalau mau ngatur ya emang Ya kalau mau ngatur dari aja awal lah, yayasan. orang tua sendiri aja yang ngelahirin nggak bisa ngatur kok. Contoh gini, ibunya misalnya, ya kan mungkin satu rumah sama dia, belum tentu bisa ngatur anaknya gitu loh. Jadi kan anak inilah, masyarakat Indonesia mungkin terlalu kepo, terlalu perhatian, niatnya baik, tapi kadang suka menyalahi aturan juga. Istrinya aja nggak bisa ngatur kan gitu. Ya itulah, kita harus bisa
mempertimbangkan mana yang perlu diatur, mana yang enggak gitu. Harusnya kita doain aja yang terbaik. Nanti juga ya mudah-mudahan uang itu kan berguna juga buat dia. Katakanlah dia buat bayar utang. Ya berarti kan mungkin selama ini kan kita membantu dia juga bisa bayar utang. Masih bagus dong daripada duitnya dipakai narkoba. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya ambil positifnya, jangan malah jadi dipermasalahkan. Berarti ini kan ada apa di balik sumbangan tersebut? Kan berarti terkesan jadi kayak jadi permainan kan gitu kalau sampai uang udah masuk terus dikembalikan lagi. Nah Kak, ini juga muncul petisi kembalikan donasi Agus yang sudah ditandatangani lebih dari 140.000 orang nih Kak yang tanda tangan. Kalau saya sih pribadi enggak ya, kalau saya sih nggak setuju karena kalau uang udah dikasih mau itu bentuknya berapapun itu ketika kita udah ikhlas nggak ada cerita sih kalau saya ya pribadi. Jadi kita harus gentle dalam hal ini, harus bijak juga gitu. Jangan kita setengah-setengah, akhirnya satu dapat bisikan jelek, wah ikut-ikutan, ya udah akhirnya pahalanya jadi nggak ada, jadi dosa doang. Ngapain? Kan capek-capek energi, capek-capekin tenaga juga, ya kan kita niatnya baik gitu. Makanya ya udahlah, nggak usah terlalu ikut campur pribadi orang terlalu dalam kalau menurut saya. Ketika udah disumbangkan ya sudah, kita doain yang terbaik ya kan. Itu kan jumlahnya juga besar, mungkin saat ini dia belum pakai untuk kebutuhannya dia, mungkin di bulan depan atau 3 bulan lagi kita kan nggak tahu. Kita nggak bisa paksa, lu baru masuk duit 1 miliar lu langsung harusnya kalau perlu lu operasi mata ke Korea, ke Jepang, kemana, kan kita nggak bisa paksakan seperti itu dong. Setiap orang punya hak dia untuk dia mau ngapain aja, jadi kita nggak bisa ikut campur gitu. KBB yang terbaru juga kisruh pengacara Agus sempat menyatakan Novi diduga pakai narkoba dan Novi langsung tes narkoba hasilnya negatif nih Kak. Lihatnya seperti apa? Nah kalau sampai gini ya, ketika kita tidak mengetahui persis ataupun apalagi kita sebagai pengacara itu siapa yang nggak pengacara aja sih sebetulnya gini, di hukum itu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Nah, apalagi seorang pengacara seharusnya harus lebih berhati-hati ya dalam berbicara. Kayak saya juga walaupun pengacara paling takut tuh kalau bicara sembarangan. Karena apa? Kita bisa bisa jadi pencemaran nama baik kalau memang itu tidak terbukti. Nah, kalau sampai kita misalnya oh lu pakai narkoba kali lu ya gini-gini, begitu dibuktikan nggak pakai narkoba kan Novinya bisa langsung LP balik gitu kan, pencemaran nama baik. Apalagi yang namanya narkoba itu sensitif banget. Jadi menurut saya sih baiknya sebagai pengacara cobalah berikan contoh yang terbaik juga buat masyarakat. Kita jangan langsung menjustifikasi seseorang kalau kita belum tahu atau kita belum pegang buktinya. Kecuali dia udah pegang buktinya ya kan, dia umumin langsung dia laporin, nah itu lain lagi, itu baru keren gitu. Kalau kayak gini kan jadi akhirnya kan menjelekkan nama orang kan kasihan gitu. John LBS juga berkomentar nih Kak, menilai Farhad Abbas ini pengacara pansos dan tukang kompor-komporin klien Kak. Dari Kakak sendiri melihat Kalau untuk itu sih gini, setiap pengacara ya namanya pengacara, dia kan jual jasa. Satu ya namanya pengacara harus pinter ngomong. Kalau jadi pengacara nggak pinter ngomong gimana mau ngebela klien? Ini juga harus juga orang-orang tahu ya kan. Ya kedua, kalaupun dibilang pansos ya mungkin nggak juga, karena kan emang sekarang Farhad juga lagi naik ya, lagi bagus juga kan semenjak kemarin kasus Vina. Jadi kan memang lagi update aja terus kasus-kasus yang lagi viral, ya kebenaran dia ikut komentar atau dia mungkin jadi kuasa hukum. Sebenarnya sih nggak juga sih kalau menurut saya, nggak gitu-gitu juga sih. Semua juga pada pansos kok gitu, kecuali kalau dia yang artis, dia yang punya berita sendiri gitu. Kalau yang namanya kuasa hukum kan lagi semua juga ngikutin berita kliennya lagi apa ya dia ngebela klien ya, kasus yang lagi viral itu yang dia bela. Kalau walaupun ada juga kasus lagi nggak viral dia juga tetap bela, cuman kan mungkin yang lagi viral kan pasti ke blow up. Jadi menurut aku sih nggak juga pansos sih. Saran dari KBRB untuk Agus dan Novi apa Kak? Ya kalau saran saya mungkin harus dibicarakan lagi kedua belah pihak, coba diambil jalan tengahnya.
langkah terbaiknya apa biar semuanya hubungannya tetap baik ya kan. Kalaupun memang contoh dari pihak Novi mungkin ya udah deh Gus, mau lu balikin atau bagaimana, ya mungkin dengan cara yang baik sesuai dengan kesepakatan berdua lah, sehingga apa, awalnya kan niatnya baik, hubungannya juga di akhir juga harus tetap baik, jangan sampai ada pertikaian apalagi ancam-ancaman, apalagi ini kan akhirnya berembus ke masyarakat, jadi tontonan publik kan juga jadi malu gitu kan. Karena kan nggak semuanya juga jadi pro ke Novi, pasti kan banyak juga yang jadi kontra juga gitu loh. Jadi menurut saya untuk menjaga kedua belah pihak namanya tetap baik di masyarakat, cobalah mungkin kalaupun ada pengacaranya lah yang berembuk kan gitu. Bagaimana ini kedua belah pihak saling sepakat untuk langkah terbaiknya seperti apa. Setelah sudah mendapati kesepakatan, mungkin nanti mereka akan umumkan kepada media, kepada masyarakat, ya kan. Oh ya oke, baik, kita dari kedua belah pihak sudah saling sepakat, akhirnya kita mengambil langkah untuk bla 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 bla, misalnya gitu kan. Jadi kita sekarang sudah apa namanya, sudah bersilaturahmi yang baik, dan akhirnya juga kita menjadi apa namanya, teman yang baik lagi, bukan jadi musuh-musuhan atau mungkin jadi lapor-laporan gitu. Pesan buat Bang Farhat sendiri apakah sebagai sesama advokat? Ya kalau menurut saya sih Farah sekarang udah bagus ya, udah jauh lebih apa ya, udah lebih bijak gitu. Jadi saya rasa sih tetap pertahanin ya kan, tetap lebih fokus jadi lawyernya, pokoknya jangan neko-neko lagi kayak dulu ya kan. Ya terus membela juga kalau bisa memang orang yang benar, walaupun kita sebenarnya namanya pengacara itu sudah profesinya, mau bela benar atau salah yang penting kan dibayar. Kalau pengacara kan seperti itu, karena kita juga sudah disumpah harus membela klien maupun benar ataupun salah. Tapi dengan saat ini saya rasa Farhat sendiri sudah banyak membuat empati dan apa namanya, punya pencitraan yang lebih baik ya dibanding yang sebelumnya. Jadi saya rasa tetap pertahanin gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan buat John LBF mungkin Kak, saran? John LBF, ya udahlah John, pokoknya urusin yang lain aja udah, pokoknya komentarin yang lain, karena semuanya juga pada komentar sesuatu yang viral tuh, semuanya pada komentar kecuali Barbie doang yang nggak suka komentarin orang. Dulu gue juga komentarin kalau diminta, kalau sama anak-anak media, kalau nggak diminta juga gue nggak pernah, karena nanti akhirnya jadi diomongin pansos lagi gitu loh. Jadi ya udah, sekarang apapun itu biarin lah, kan pada punya panggung masing-masing gitu.